Ngapain mau bikin hilirisasi, digitalisasi, ya industrialisasi? No, you cannot. You can't do that. You cannot afford it. Saya bilang jangan bikin yang susah-susah. Lakukan debirokrasi. Artinya rampingkan birokrasi. Output terbesar adalah BUMN. BUMN ini 30% lebih loh sumbangannya terhadap ekonomi kita. Benahin BUMN dengan baik. Jangan cuma omong doang. Dari Merenana Kartika Chandra, Jakarta, inilah Leader Channel TV. Podcast penggugah para pengambil keputusan dari kami untuk kita semua. Sobat Leader, tahukah Anda, di Republik ini banyak teori lahir dari ruang-ruang rapat. Tapi sedikit yang lahir dari kenyataan di rakyat. Hari ini saya mengundang seorang ekonom nyentrik asal Maluku yang lagi viral. Sebut saja Profesor Kandidat Dr. Ferry Latuhiin. Jebolan Erasmus University Belanda, cerdas, tajam, dan kritik. Welcome my leader, Prof. Thank Ferry. you, Bung Fred. Terima kasih. Apa kabar nih? Baik. Prof. Ferry memperkenalkan teori yang bikin kening orang berkerut. Koplanomics. Keren nih, kopla. Jadi koplanomics. Ekonomi yang dikelola secara kopla oleh elit, tapi rakyat yang lapar disuruh tertawa mungkin. Yep. Sementara kita pernah kenal juga ada teori yang dilahirkan Prabowo. Presiden Prabowo menyindir sistem lama sebagai serakahnomics. Kan keren ini. Ekonomi para pengusaha dan penguasa atau yang kita sebut peng-peng yang lupa rakyat di bawah yang masih berebut makan. Atau mungkin cari kerjaan susah dan sebagainya. Betul. Nah, kita akan uji di dua teori ini, Bung Ferry. Teori mana yang hebat nih? Koplanomics atau serakanomics? Saya coba merenungkan negeri ini yang kaya raya ini. Tapi uangnya kemana? Eksploitasi sejak 70-80 tahun ini, kok kita hidup dalam keadaan yang tidak jelas arahnya. Setiap pemimpin kan yakin bahwa kita akan bisa menyelesaikan semuanya. Semua negara juga punya hutang dan sebagainya. Ekonomi kita on track dan sebagainya. Tapi di bawah sana rakyat masih susah. Saya rasa itu udah hukumnya ya. Semakin kaya suatu negeri, semakin terkutuk negeri itu. Ada yang namanya natural resource curse, kutukan sumber daya alam. Ya. Kita lihat dari zaman kolonial bagaimana Belanda datang kemari karena kita kaya. Rempah-rempah ya kan yang nggak ada di negara mereka kan ya. Kopi ya kan, karet ya kan, semua pala. Itu karena kita kaya, kita dijajah gitu. Betul. Kan ya. Nah, setelah kita merdeka, warisan kolonial itu tidak berubah, ya kan? Artinya penguasaan kekayaan negara cuma berpindah tangan dari si penjajah kepada elit politik di negara yang merdeka. Nah, itu terjadi di mana-mana. Di Latin Amerika pun begitu, bukan di Indonesia aja. Makanya disebut kutukan sumber daya alam. Jadi kutukan sumber daya alam. Sumber daya alam. Nah, kalau kita sekarang melihat kondisi saat ini, ya kan siapa sih pemilik-pemilik IUP? Kalau bukan orang-orang yang berkuasa, ya kan, dari tambang nikel, tambang emas, tambang timah, ya mereka yang dapat kekuasaan, yang mendapat IUP ya, untuk menguras habis, ya kan, sumber daya atau kekayaan alam kita. Ya, nah di sini makanya saya bilang demokrasi dengan sumber kekayaan alam berubah menjadi plutokrasi, ya.
orang-orang yang kaya ya, yang punya kepentingan, yang bisa rent seeking ya kan, yang menguasai negeri ini. Maka demokrasi itu sebetulnya adalah pisau bermata dua. Di satu pihak kita mau membutuhkan ya kan sistem bernegara yang fair, setiap rakyat punya suara. Tapi di satu pihak ongkosnya adalah demokrasi adalah justifikasi struktur kekuasaan yang terbentuk. Ya, karena ada pemilihan, ada voting, ya kan? Jadi si penguasa merasa ya saya dipilih oleh rakyat, kan begitu, ya ketimbang seorang diktator, ya kan? Nah, jadi sebetulnya demokrasi adalah pisau bermata dua dalam arti di satu pihak kita butuhkan untuk mendapatkan pemimpin yang baik, ya kan? Tapi begitu pemimpin itu dipilih, ya kan? Ya dia punya jalannya sendiri dan halal. Karena apa? Karena dia dipilih oleh rakyat. Ya, demokrasi itu legitimate. demokrasi. Yes, legitimate. Ya, kan saya kan dipilih oleh rakyat. Saya bukan diktator ya kan. Anda tidak suka nanti Anda tidak usah pilih lagi gitu kan. Tapi kan permainan di dalam politik kan begitu pelik ya, begitu complicated ya. Nah, sekarang menjadi masalah adalah kembali lagi semakin kaya suatu negara, semakin terbentuk suatu struktur politik ya. Elit di atas, rakyat di bawah yang menguasai sumber daya alamnya. Itu di mana-mana terjadi, Bung. Ya kan? Nah sekarang bagaimana kita caranya katakanlah menghapus sistem seperti ini? Itu a long way to go. Sebab sistem ini sudah terbentuk sejak abad ke-16 ya, ke-17 ketika VOC datang, ya bahkan negara-negara barat berlayar ke negara-negara lain untuk menguasai, ya kan, tanah-tanah lain, dan itulah akhirnya yang kita wariskan adalah sebetulnya kolonialisme. Cuman beda ya, bukan lagi bule bermata biru, ya tapi ya bangsa kita sendiri. Ya kan? Karena kekayaan alam kita. Jadi ternyata punya kekayaan itu jadi kutukan jadi juga. Kutukan. Nah, Bung bisa lihat ya, kemarin ada kasus yang menarik gitu, yaitu Raja Ampat. Itu kan sebetulnya sumber pendapatan masyarakat setempat kalau dikembangkan industri turisme, ya industri pariwisata. Tapi apa yang dilakukan di sana ditambang nikel, ya kan ya, oleh Menteri SDM tuh siapa, Bahlil misalnya, ya kan ya, sampai akhirnya digugat, ya kan ya. Nah saya juga lihat beberapa tempat akibat daripada hilirisasi nikel, misalnya Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara, ya kan, itu kan yang terjadi adalah apa yang dalam ilmu ekonomi disebut immiserizing growth, ya pertumbuhan yang memiskinkan rakyat. Growth itu bisa 20%, 30% loh di Sulawesi Tenggara, tapi rakyatnya menjadi korban. Nelayannya tidak bisa nelayannya tidak bisa berlayar karena lautnya tercemar. Ya, mungkin di daratan juga, wah daratannya sudah gundul, ditambang, ya kan, rakyat sempat tergeser, ya kan, mata pencarian mereka hilang, ya. Nah inilah kekayaan alam gitu loh ya, yang menikmati kekayaan alam adalah elit politik gitu loh. Ya, nah ini yang sangat menyedihkan. Pada waktu Undang-Undang Nomor 4 2009 dikeluarkan, ya, oleh Jokowi waktu itu, yang melarang ekspor daripada nikel ore. Saya terbang ke Kendari pada waktu, saya keliling ke Konawe, ke Morowali, ke Bombana, sampai saya nyebrang ke satu pulau. Di kakinya Sulawesi itu namanya Kabaena. 4 jam itu dari Bombana saya nyebrang ke Kabaena. Itu menyedihkan sekali, Bung. Itu satu pulau gundul habis ditambang, ya. Dan listrik dari jam 6 sampai jam 7 cuma nyala. Tapi anehnya yang saya lihat adalah, nah, saya lihat bingung, tidak ada fasilitas apa-apa di pulau itu. Bahkan penduduknya juga saya bilang tadi lebih sedikit ya, lebih banyak monyet malah dibandingkan penduduknya ya, karena monyet liar gitu kan. Tanahnya habis digarap botak-botak segala. Anehnya, tahu nggak? Saya melihat di sana banyak sekali bule-bule yang pakai fiber sailing ya, ship ya, pakai ini ya, kapal layar yang kecil tuh pakai fiber ya. Itu banyak sekali yang mereka nikmati lautnya. Jadi saya bingung, ini boleh tinggal di mana? Padahal di pulau ini tidak ada fasilitas sama sekali. Jam 6 lampu nyala, jam 7 dia mati, ya kan? Jadi saya bingung. Tapi poinnya adalah, lihat, ini sebetulnya ini penghasil devisa. Kalau pemerintah mau hadir, di sinilah dia hadir. Ya kan? Bagaimana mengembangkan industri di Maluku, ya di Sulawesi Utara, di Maluku Utara, ya Indonesia Timur pada umumnya, ya kan ya? Karena lautnya itu indah sekali. Jadi benar kalau Kus Plus bilang negeri ini bukan lautan tapi kolam susu. Iya, tapi artinya, susunya siapa yang minum? Iya kan ya, rakyat nggak kebagian gitu loh ya. Nah, oleh karena itu I'm fighting for, saya lagi berjuangkan kalau memang Indonesia mau maju,
kita harus punya comparative advantage, ya, yang tidak dimiliki oleh negara lain. Sekarang kalau kita mau ngomong industrialisasi, kita nggak bisa lawan Cina, Bung. Dia bisa bikin apa aja, nggak mungkin lah. Dia bisa bikin barang lebih murah, lebih bagus. Ya kan kita nggak bisa compete. Nah kita punya comparative advantage itu ada di mother nature, ada di alam ini. Ya kan, misalnya kalau industri pariwisata, Cina nggak bisa tiru. Alam kan nggak bisa ditiru. Betul. Ya kan. Nah garaplah seperti Indonesia Timur dengan kekayaan lautnya yang luar biasa ya. Kita lihat lautnya yang biru ya kan, tempat ulang-alik hilir mudik itu hiu-hiu besar di Australia ini sampai ke kenapa Filipina. Semua negara mau jajah Indonesia kan? Nah itulah sebabnya, karena kita kaya. Ya. Nah jadi kekayaan ini sekaligus juga merupakan kutukan bagi rakyat. Indonesia ini harusnya jadi leader dalam banyak hal di dunia ya. Karena lihat aja Prabowo pidato di luar negeri soal didengar, dan karena pertama kekayaan kita dari sumber daya manusia mayoritas Islam. Itu kekuatan juga sebenarnya. Tapi kalau salah langkah juga kita jadi dimainin sama negara-negara kecil gitu kan. Jadi dari ekonomi kita punya sumber daya alam, kita layak menjadi leader dalam banyak hal. Jadi leader itu bukan orangnya, tapi karena kita punya kekuatan. Tapi kita kok hanya jadi follower kayaknya ya. Ya, tapi seperti tadi ya, pada waktu kita merdeka, Bung harus sadar juga ya, orang yang mendapat kesempatan untuk sekolah di zaman kolonial itu nggak sampai 1000 loh jumlahnya. Iya kan ya? Kita lihat mungkin cuma sekitar 300 orang yang disebut golongan elit daripada bangsa kita, ya kan, Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syahrir, ya, the gang, Sumitro Joyo Hadikusumo. Nah, ini adalah lapisan atas dari masyarakat kita yang di bawahnya ini buta huruf semua, karena nggak dapat kesempatan belajar pada zaman Belanda yang diskriminatif pada waktu itu kan. Lalu bilang ini pemikiran Barat. Iya, benar ya, ini mau merusak. Betul. Nah, padahal pemikiran Barat itu kan suatu kajian yang peradaban yang luar biasa. Iya, akhirnya dibentuklah demokrasi yang parlementer sifatnya ya kan, jatuh guling parlemen, itu jatuh guling pemerintahan itu hampir setiap tahun gitu kan ya, berapa kali itu ganti-ganti sampai akhirnya Bung Karno memutuskan untuk demokrasi terpimpin ya kan. Hatta pun tidak setuju, Bung Hatta lantas keluar gitu kan. Nah, ganti rezim ya kan, kita tahu bahwa Bung Karno mewarisi ekonomi yang sangat buruk sekali dengan inflasi 600% pada waktu Bung Karno keluar kan ya. Muncullah rezim baru, rezim Orde Baru yang namanya Pak Harto. Nah di sini kita harus akui bahwa Pak Harto itu game changer. Ya mereka bilang nih, ini kalau maaf aja ya, mungkin sejarah sudah menentukan bahwa perubahan Indonesia itu ditunjuk orangnya adalah Pak Harto gitu kan ya. Dari ekonomi yang morat-marit, tiba-tiba pertumbuhan ekonomi selama 32 tahun 6,5%. Ini sangat dahsyat loh. Apapun kekurangannya Pak Harto ya, tapi kita lihat hasilnya ya, bahwa beliau berhasil. Kita tidak jatuh ke tangan komunis ya kan. Kita berhasil keluar dari krisis ekonomi. Zaman Bung Karno kan luar biasa kan, sampai 1000 jadi seperak ya kan. Rakyat kalau nggak salah dipaksa makan bulgur waktu itu karena ada beras ya kan ya. Itu kan ya isunya ya, sejarahnya. Nah kita mau nggak mau harus mengetahui keberhasilan Pak Harto. Tapi satu Bung, Pak Harto lengser, kita menjadi negara demokrasi karena Pak Harto dianggap otoritarian. Nah, demokrasi inilah yang tidak berhasil mengangkat pertumbuhan ekonomi kita lebih dari 5%. Makanya saya katakan, ya kan, di era demokrasi ini negara gagal menjadi agent of development. Karena semuanya bersandar pada uang. Ya kan? Jadi siapapun mau calon elit politik yang ada kan mahal, itu pakai uang. Jadi sangat mahal. Jadi yang punya uang siapa? Kalau dia nggak punya otak tapi punya uang. Bisa jadi. Jadi kalau Bung Ferry mau jadi calon, mau jadi elit harus politik, punya uang. Masa Bung Ferry rugi? Kan sudah punya otak tapi harus punya uang juga, kan rugi dong. Harusnya pakai uang aja, ngapain pakai pikir capek-capek. Nah, apa bisa dijelaskan dah? Apa itu Koplanomics itu? Koplanomics itu sebetulnya istilah yang spontan saya keluarkan setelah membaca pernyataan daripada Menteri Bappenas, yaitu Bapak Rahmat Pambudi, yang dia bilang MBG itu lebih penting dari lapangan kerja. Loh, ini kan terbalik. Tugas negara itu menciptakan lapangan kerja. Rakyat bisa hidup itu kalau dia punya kerja. Ya kan, bukan makan bergizi gratis yang ternyata ya makan beracun gratis ya, 10.000 lebih yang keracunan. Dan itu juga program yang nggak masuk akal karena itu it doesn't create jobs, nggak menciptakan lapangan kerja, ya kan. Yang kedua,
yang membutuhkan gizi itu sebetulnya tidak 83 juta anak sekolah. Dari data statistik itu cuma 7,1% kita punya penduduk yang memang betul-betul membutuhkan gizi. Dan itu jumlahnya cuma 20 juta. Nah itu 20 juta bukan semua anak-anak, itu campur baur. Ya, engkong-engkong, nenek-nenek, emak-emak, anak-anak. Suppose 50%-nya anak-anak, berarti yang harus disuapin dengan makan begitu terus cuma 10 juta, bukan 82-83 juta. Nah, makanya saya bilang, kenapa nggak fokus aja di daerah-daerah tertinggal? Ya kan, mereka memang sangat membutuhkan. Dan budgetnya mungkin cuma bisa 5 triliun, ya kan? Nggak perlu sampai 328 triliun, kan begitu. Nah, makanya saya bertanya, kok jadi seperti ini ada maksud apa di balik proyek ini? Ya saya khawatir nih proyek ini menjadi bancakan kan gitu, ya kan ya. Di saat memang kondisi fiskal kita tidak sehat, kita harus bayar utang banyak loh. Betul. Dari dalam APBN, kok terjadi pemborosan yang sangat luar biasa. Nah itu protes saya terhadap pemerintah ini yang saya bilang koplaknomics ini. Siapa sih yang koplak itu sebenarnya? Ya gini, kalau ngomong siapa yang koplak, the whole policy, the whole program itu memang koplak yang gitu. Membuat polisi itu koplak. Iya, koplak semua gitu loh, yang nggak masuk akal. Bikin koperasi merah putih, langsung mau dikucurkan 80.000 koperasi. Loh, kalau memang punya proyek sebesar ini, kenapa nggak piloting dulu dengan 10-20 koperasi? Kenapa harus 80.000 sekaligus gitu loh, ya kan? Ini kan bisa di scale up, ya kan nantinya, ya kan? Pilihlah yang prioritas ini itu, nggak sekaligus 80.000 dikasih open door untuk mendapatkan funding 3 miliar. Nanti jadinya apa? Kalau uang ini yang dipakai adalah uang bank tidak mengalami default daripada korporasi ini, NPL-nya bank naik loh. Kalau NPL-nya banknya naik, ini bisa bubar loh, sistemik loh bang. Ya kan, the entire economy bisa collapse gitu kan. Nah itulah makanya saya bilang ini koplak. Gitu, nah ini kaitan dengan Pak Prabowo pernah sindir juga dalam satu pidatonya bahwa saya namakan serakanomics, serakah. Jadi penguasa, pengusaha, para pejabat publik ini sebenarnya udah keras itu sindirannya, serakah. Mungkin sebelumnya ya. Dan dia ingatkan supaya pemerintahannya sekarang ini supaya harus benar-benar bersih jauhkan dari serakah itu. Nah, kaitkan dengan Kopla ini, sebenarnya kita lihat di Purbaya, di Menteri Keuangan sekarang, Yudi Sadewa ini. Dan langkah-langkah dia kan dapat kritikan juga dari Bung Ferry. Tapi Bung Ferry juga memberikan appreciate juga dalam beberapa hal. Sehingga saya pikir balance secara analisis ekonomi secara profesional, Anda melihat tidak semuanya tergantung apa yang bisa masuk intelijensi ada, bukan begitu? Betul. Jadi gini, Purbaya ini kan kembali lagi yang saya kritik pada waktu beliau memindahkan dana dari BI, dana SAL itu 200 triliun 200 triliun ke Himbara dengan mengatakan wah ini akan mendorong ekonomi. Enggak juga. Bank itu lagi kelebihan likuiditas berupa Andisberslun yang jumlahnya sangat fantastis, 2.735 triliun. Dia tambahkan lagi likuiditasnya sama juga menggarami laut. Ya kan logikanya seperti itu. Ya kan ya. Nggak mungkin juga dana ini bisa mengalir dan untuk memperkuat konsumsi atau investasi sehingga mengangkat terlalu kecil. Apakah ada pergerakan setelah nggak mungkin Bung gini, begitu dana itu masuk ke bank, ya kan bank kan nggak tiba-tiba mau duit kan nggak mungkin begitu. Bank harus hati-hati dong, apalagi ini tanggung jawab bank dan bank harus bayar bunga pula, ya kan kepada dana itu. Jadi, itu nggak jalan, itu nggak. Yang logikanya nggak ada. Begitu uang dikucurkan langsung ekonomi bergulir, nggak ada. Ada lag time, ya kan. Apalagi ketika kita tahu bahwa Andisberslun itu begitu tinggi, artinya apa? Pengusaha ini udah nggak mau lagi colek-colek kredit lainnya. Karena apa? Karena bisnisnya ke depan outlooknya sangat grim, ya sangat gloomy, ya kan. Jadi pengusaha bilang ngapain gue ngambil kredit gue? Oke nggak apa-apa lah kredit lain gue bayar provision, ya kan, daripada gue ngambil kredit ternyata get burn. Ya kan ya, karena apa? Karena ekonomi tidak dalam keadaan baik-baik saja, gitu loh ya. Nah ini yang saya kritik dari Purbaya, ya kan. Nah ternyata saya lihat, loh kalau gitu ini kayaknya ada maksud nih, ya kan, menarik
dana dari BI 200 triliun masuk ke Himbara untuk mensupport koperasi merah putih. Nah ini lebih gila lagi, ya kan, karena koperasi ada merah putih. Iya kan, komisari supaya pinjam-pinjam di koperasi itu. Koperasi merah putih ini kan si Ari Budi waktu itu kan bilang waktu dia ini apa dasarnya, visibilitas tadinya nggak ada, ini dasarnya insting. Jadi gimana sih dana sebesar itu ya mau diputarin berdasarkan insting? Kan ini koplak. Iya kan? Nah itulah kritik saya. Itu kan satu. Tapi Bung Ferry juga bilang ketika Purbaya mau turunkan PPN di bawah 10%, bahkan Bung Ferry punya kalau perlu 5% itu. Itu gimana tuh? Itu saya support. Saya bilang itu bagus, tindakan yang bagus. Kenapa? Kalau mau mempertahankan, ya kan, pertumbuhan ekonomi kita, kasih daya beli kepada masyarakat. Ini kan fiskal stimulus, ya kan? Dengan mengurangi PPN, berarti kan harga-harga turun, ya kan? Berdasarkan pajak, ya kan? Sehingga daya beli masyarakat kan meningkat, ya kan? Itu satu. Yang kedua, mungkin harga-harga turun bisa mendorong ekspor. Ya kan begitu, alas kaki lah, baju lah, garment lah, whatever gitu kan ya. Itu satu, ya kan? Yang kedua, kembali lagi, government memang harus dikurangi penerimaan pajaknya karena apa? Terjadi misallocation of resources, ya kan? Begitu uang pindah tangan dari kita nih swasta ke tangan pemerintah, kita nggak tahu nih pemerintah mau apa dengan uang ini, ya kan? Kalau kita kan tahu kita mau belanja kiri kanan, tapi bisa aja uang masuk ke pemerintah berpikir tentang bikin mobil nasional lah, yang notabene udah gagal kok bikin mobil nasional. Kan semua di perencanaan nasional. Saya baru wawancara mantan Menteri Bappenas. Jadi Bappenas itu think tank-nya di situ kan. Tapi di kementerian-kementerian itu ada ide-ide baru yang muncul, dan itu terkadang berdeviasi. Iya, tapi poinnya begini, Bro. Semakin banyak uang yang pindah dari tangan kita, warga negara, pembayar pajak, kepada negara, itu semakin besar ruangnya untuk ngutang. Karena kan sih kan, nanti yang jamin siapa? Iya, ke hutang kan, buktinya kan itu terjadi. Yang kedua, semakin besar uang yang pindah dari warga negara, pembayar pajak kepada negara, semakin ngawur spendingnya. Ya kan, kita lihat dari awal bikin hambalang, ya kan, lantas ada IKTP, lantas ada IKN, lantas bikin bus, ya kan, yang semua boleh dibilang burning money. Mercusuar. Iya, mercusuar semua, gitu kan ya. IKN lihat bagaimana mengkuratnya bleeding semua, bikin bandara sampai 5 di Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai Kertajati sekarang nggak tahu mau diapain. Daerah-daerah juga ikut bandara kosong. Inilah maintenance-nya tinggi. Persis, inilah akibat daripada negara punya uang. Oleh karena itu saya bilang perkecil pendapatan negara supaya terjadi efisiensi, kan gitu ya. Nah, efisiensi artinya apa? Semakin sedikit penerimaan negara, semakin sedikit pemborosan yang terjadi, ya kan? Kan gitu ya. Kayak Bung bayangin sekarang, ya kan, wakil menteri aja ada 108, Bung. Bukan imagine, ini Soekarno kalah loh dengan terkenal dulu dengan kabinet 100 menterinya ya. Ini sekarang 108 loh, katanya efisiensi. Ya kan, kok sampai 108 menteri, ya kan, ya ini aja salah satu contohnya bagaimana pemborosan itu terjadi, gitu kan. Yang kedua, ini program MBG dengan KMP ini apa tujuannya? Udah notabene udah dijelaskan bahwa yang membutuhkan gizi itu tidak 83 juta manusia, ya kan, yang dibutuhkan paling-paling cuma 10 juta, ya kan, mungkin less than 10 juta. Ya kan, kenapa tidak pakai sistem kupon? Kenapa harus ada dapur-dapur? Ya kan, SP, PPG mahal kayak apa? Oh iya, dan ternyata kan kemarin di Instagram tuh ada yang bilang, wah ini ternyata yang terlibat adalah 11 yayasan di dalamnya. Loh, dalam arti saya kalau gitu memang ini program yang menjadi bancakan gitu. Bancakan proyek-proyek partai-partai politik. Iya, kan gitu ya. Jadi saya bilang lebih baik pemerintah dikecilkan size-nya melalui pengecilan penerimaannya sehingga masyarakat punya daya beli lebih tinggi dan masyarakat bisa menopang melalui konsumsi maupun investasi. Saya punya pemikiran, salah satu sih saya appreciate, karena saya bukan ekonom, saya hanya belajar kalau uang itu dibelanjakan, itu kan uang nggak ditumpuk, berarti kan uang itu inflasi ya, Bung. Uang banyak tapi nggak bisa belanja apa-apa, didiamin, maka harus dibelanjakan gitu kan. Saya pikir menarik juga kalau uang daerah-daerah semua uang dibelanjakan, kan pertumbuhan ekonomi dan PPN diturunkan, wah itu artinya mesin ekonominya bergerak semua, dari usaha kecil semua.
Ya tapi kembali lagi, untuk jangka panjang, ya kan, yang menjadi ujung tombak dari setiap ekonomi adalah investasi, Bu, bukan konsumsi, ya kan. Saya kasih contoh, ya kan, kalau investasi itu bisa menciptakan lapangan kerja, kan gitu ya. Lapangan kerja membantu menurunkan unemployment. Turunnya unemployment, masyarakat semakin punya daya beli, kan begitu, ya kan mekanismenya. Tetap awalnya adalah harus bertujuan any spending itu tujuannya harus investasi. Konsumsi itu cuma jangka pendek, Bung. Itu namanya Keynesian policy dari Keynes ya. Jadi kalau ekonomi slow down, pemerintah kasih stimulus untuk belanja, consumption. Ya kan, dia tidak bicara investasi, ya kan, tapi terutama adalah masalah consumption. Tapi untuk jangka panjang itu yang paling penting investasi, Bung. Kita lihat bagaimana jangka panjang kita reot ya. Dari Soeharto jatuh, sektor manufacturing kita sumbangannya 31% terhadap total output PDB. Sekarang tinggal 18%, Bung. Berarti kan ada long term problem ya. Trennya turun selama 25-30 tahun ya. 27-28 tahun. Nah, ini problem jangka panjang. Investasi kita too short untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Ya, nah sementara tiap kali kita kalau ada masalah tambal sulam melalui konsumsi, kasih BLT, kasih bansos, pinjam, iya kan, ujung-ujungnya kan utang tambah piling up, ya kan. Dan sekarang kita punya debt service ratio udah 24%, kita udah nggak punya space lagi untuk utang. Karena tadi dari penerimaan negara itu 24. Atau pinjam komersial ya. Kalau itu mahal. Tapi lama-lama kita dikuasai. Enggak juga. Ini memang ongkosnya mahal. Kita lihat aja bagaimana kan kalau pemerintah issuing bond 10% misalnya itu minimal 6% loh. Ya kan? Makanya kalau Pak Purbaya bilang, wah, kita nggak usah takut masalah fiskal karena debt to GDP rasio kita di bawah 40%. Loh, acuannya bukan debt GDP rasio, acuannya debt service ratio. Berapa besar dari uang yang Anda dapatkan negara untuk bayar utang dan cicilannya, bukan GDP. GDP bukan untuk bayar utang, ya kan ya. Jadi ya penerimaan negara. Kita punya pengangguran yang tidak kelihatan tuh sebenarnya, tapi expert. Bung tahu pensiunan pegawai negeri itu tiap tahun tuh negara bayar tuh berapa ratus triliun itu pensiunan saja. Itu umur 58 sampai 60 itu pensiun. Di tentara tuh mungkin sampai 58 ya. Dan itu masih kuat semua, dan itu udah mereka selama sekolah, selama bertugas itu training dari dalam dan luar negeri. Tapi habis itu mereka pulang dan tunggu pensiun 3 bulan. Kenapa Purbaya tidak, Menteri Keuangan itu misalnya memberikan investasi lewat mereka? Pensiunan mereka diberikan dalam tempo yang panjang, sekian puluh tahun, sekian mungkin bayar sekali, dan mereka usaha. Dia usaha itu kan ada 2-3 orang, mungkin 5 orang bisa bekerja dengan dia. Berapa juta pegawai negeri yang pensiunan itu? Saya tuh berpikir kadang-kadang, kenapa itu nggak dilihat ya? Gini, Bung, nggak gampang juga. Nggak gampang ya? Nggak gampang kita bikin model pembangunan kayak gitu ya. Yang jelas satu, sekarang begini, negara harus menghentikan pemborosan yang luar biasa, ya. Nah, pemborosan bisa dihentikan dengan mengurangi pendapatan negara, ya kan? Sehingga swasta punya daya beli lebih tinggi, ya lebih besar, baik untuk konsumsi maupun investasi. Kalau investasi ini bergerak, Bung, ya kan, otomatis nanti menciptakan lapangan kerja. Yang penting kan lapangan kerja ya. Nah, sehingga ya kan negara pendapatan negara bisa lebih tinggi akibat daripada economic growth yang tinggi, ya kan, walaupun awalnya mengurangi pendapatannya, ya kan. Yang kedua, tadi seperti Bung bilang tadi, kenapa ini yang pensiun masih kuat-kuat gitu? Tidak gampang kita memberikan bisnis kepada mereka ya. Tapi yang jelas secara makro, ya udahlah, mereka kita nggak usah pakai, mereka udah pensiun ya. Tapi yang paling mengerikan, Bung, adalah generasi muda. Ini kita bonus demografi, ini ticking time bomb loh. Ya, ya kan? Dan mereka tuh masih muda-muda, umur 17 sampai 24. Sekarang menjadi generasi cemas. Anxious generation. Mereka nggak tahu mau bikin apa. Kadang-kadang banyak yang berminat bunuh diri loh.
Ini fenomena baru ya, akibat kemajuan teknologi, ya kan, akibat perubahan mental, ya kan, perubahan vision of the world, pergaulan dunia yang setiap kali terima kabar apa news dari seluruh pelosok dunia, belum sempat satu dicernakan muncul lagi yang lain. Ini generasi cemas gitu ya, yang tidak tahu bagaimana membangun masa depannya, dan ini yang akan menjadi a ticking time bomb gitu loh. Ya, kalau pemerintah tidak pandai ya memainkan bonus demografi ini bom waktu yang siap meledak, ya kan. Kita lihat bagaimana sekarang orang susah cari kerja. Kadang saya naik Gojek, saya tanya, "Mas, dulu sekolahnya apa?" "Oh, saya S1 pelayaran di Semarang, Mas." Loh, "Oh, kenapa Gojek?" Gitu ya, daripada saya nggak ada kerjaan. Banyak itu, kalau itu banyak. Bener. Di Gojek-Gojek banyak sarjana, banyak, tapi nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain. Artinya, apalagi tamatan SMA misalnya, mereka tuh akhirnya kalau suka terapis itu dari Jawa Garut, saya pernah bilang, ini siapa tamat SMA? Nggak tamat katanya, tapi semua ke Jakarta yang bisanya bagaimana terapis. Iya, kan itu kan beda di ya. Di mall-mall gitu. Iya. Jadi Bung, ini problematika persoalan kita bukan sisi dari ekonomi saja. Sebenarnya dia kan masalah sosial. Masalah sosial. Dan ini kalau tidak diurus memang repot. Repot bagi sekali. Pemerintah siapapun ya. Sementara kita di negara kita demokrasi ini, kalau kita sudah anggota demokrasi ya jalankan dengan, kalau sudah sah dan legitim itu lakukan dengan benar itu kan. Jangan mikir lagi kepentingan macam-macam. Tapi ini sekarang ini kan selalu 2 tahun menjelang itu sudah mikir pemilu berikutnya. Kan jadi bagaimana mikir semua ini mesti sudah berkuda-kuda untuk mikirkan pemilu berikutnya nih, Bu. Iya, inilah makanya salah satu cacat demokrasi ya, yang menghambat investasi. Orang kan kalau itu maksud saya. Kalau investasi kan orang jangka panjang ya, Bung ya. Saya bangun pabrik ini hari misalnya di Tangerang atau di Kerawang bukan untuk 5 tahun loh. Ya mungkin untuk 100 tahun gitu. Tapi kalau 5 tahun ganti government, ganti pemimpin, yang mana kebijakan juga bisa berganti, mereka takut, Bung. Inilah yang menghambat investasi dalam demokrasi. Karena every 5 years you don't know, ya kan, who is the next leader, kan gitu, ya kan ya. Nah, ini salah satu penghambat demokrasi, menghambat investasi. Beda zamannya Soeharto. Zamannya Soeharto orang tahu dia nggak mungkin 5 tahun diganti. Dia seorang diktator, ya kan, katakanlah ya. Jadi ya saya aman ya kan ya. Saya mau invest 30 tahun, saya tahu masih dia presidennya, kan gitu ya. Tapi sekarang dengan demokrasi, ya saya invest sekarang, saya nggak tahu 4-5 tahun lagi. Bahkan golongan menengah itu, zaman Soeharto ketika lengser itu kan biasanya mungkin lauk di meja itu 5 macam, kok tinggal 2 aja. Ini kan berkurang, ini artinya harus diikat pinggang sekarang karena ekonomi, artinya lalu Soeharto lebih baik, di era Soeharto lebih baik daripada era reformasi. Demokrasi malah jadi orang ancam demokrasi itu sendiri. Memang udah ongkos yang harus dibayar oleh demokrasi, ya kan, nggak bisa lain gitu kan. Kita nggak bisa memutar balik jarum jam sejarah. Jangan balik lagi ke sana lagi. Kan nggak mungkin ya, kan. No point of return. No point of return. Nah, tapi Bung, tadi saya baca media sosial itu, Presiden Prabowo soal hiruk pikuk atau polemik soal WUS, itu mungkin beliau sudah ketemu Presiden Cina tapi I take over. Jadi pemerintah akan take over masalah WUS ini, nggak ada masalah. Bahkan Presiden menyatakan saya sebagai Presiden tanggung jawab, ya kan. Itu sebenarnya dari pernyataan seorang pemimpin, that's a leader, dia ambil risiko gitu kan. Tapi komentar Bung Ferry gimana? Ya bagus kalau seorang leader mau bertanggung jawab, itu menambah kredibilitas daripada negara lain terhadap negara kita. Saya puji tindakan Pak Prabowo gitu kan ya, untuk tidak mencemarkan nama Indonesia, ya kan ya. Wah, ini Indonesia negara apa Karang Taruna sih gitu kan ya, kok nggak ada yang tanggung jawab, ya kan. Saya udah berikan kesempatan untuk bangun WUS sekarang, ya kan, karena rugi nggak mau ditanggung jawab. Itu bagus, saya puji tindakan Pak Prabowo ya. Nah, saya sempat juga dengar katanya Yonan diundang ke istana, ya kan, katanya mau dijadikan menteri, saya nggak tahu lagi gitu kan. Tapi poinnya terkait sama WUS, itu memang begitu, Bung, yang namanya greenfield,
ya kan, proyek-proyek yang baru ya, kan saya anggapnya ini kalau proyek base ini adalah startup ya, pasti 5, 6 tahun, 10 tahun bleeding dulu. Iya, iya. Nggak ada yang tiba-tiba itu untung, apalagi yang namanya public transportation itu sebetulnya juga kalau melibatkan BUMN, kita bilang juga ini termasuk PSO. Public Service Obligation, artinya apa? Jangan nyari untung, pasti rugi kan gitu, ya kan ya. Nah sekarang masalahnya ini kan proyek KCIC ini kan proyek konsorsium Indonesia 60%, konsorsiumnya Cina 40%, ya kan. Dengan kreditornya adalah Bank China Development Bank, ya kan ya. Nah tentu sekarang lagi negosiasi. Padahal sebetulnya WUS ini udah secara operasional udah untung 400 miliar, tapi karena bayar bunganya 2 triliun, maka jadilah dia rugi gitu kan ya. Nah sekarang lagi negosiasi ulang dengan krediturnya itu China Development Bank, kita tunggu apa yang ditawarkan oleh krediturnya, ya kan. Jangan dibikin rame dulu gitu loh. Ini kan jadi wacana politik, ngasih salah si A, ngasih salah si B, ya kan. Nggak bisa begitu. Kita sering, dan bisnis modelnya ini adalah B2B, tidak ada urusan dengan negara. Ya, jadi biarkan nih bisnis unit ini, konsorsium Indonesia, konsorsium Cina dengan China Development Bank, biarkan mereka berembuk bagaimana channel yang terbaik. Sebab pada dasarnya bank itu tidak mau nasabahnya bangkrut. Sebab itu udah nol rugi dari recovery rate-nya. Pasti dia juga harus ngalah gitu loh. Mencari win-win solution kan gitu ya. Menurut Anda apakah pernyataan itu otokritik jujur atau strategi politik untuk meraih simpati? Ya, saya nggak tahu Serakanomics itu yang dimaksud Pak Prabowo itu dan siapa yang dibidik dengan Serakanomics itu tidak tahu ya. So kalau saya lihat program seperti MBG, KMP itu pun Serakanomics. Karena yang dibutuhkan cuma dinikmati, kok budgetnya 328 T. Siapa yang menikmati itu kan gitu. Serakah itu ya. Itu serakah banget gitu. Ya makanya saya bingung kalau Pak Prabowo bilang ini Serakanomics, kalau siapa ya ini pun serakah gitu ya dengan program-program yang ultra populis. Ya kan you can imagine Bung, kalau KMP ini saya nggak yakin KMP ini berhasil gitu ya. Nggak ada Koperasi pernah Merah Putih ini. nggak ada sejarahnya koperasi. Apalagi uang kalau benar uang 200 triliun dari BI dimasukin ke KMP. Banknya kan ya, dan PL-nya naik ya kan ya. Nah, makanya saya bingung ya kan. Dan koperasi pengalaman hampir Indonesia ini nggak KUD. ada ya, KUD lah, ya Inkut lah, apalah semua nggak beres, nggak ada yang beres gitu loh. Jadi makanya saya bilang aneh gitu kan, kalau bikin koperasi nggak ada satu negara bisa dibangun dengan koperasi sekarang ini. Yang sekarang yang kita butuhkan lagi kembali lagi market mechanism di dalam investasi, ya kan gitu ya kan. Saya sebagai investor misalnya saya hitung ya kan, saya pinjam uang di bank bayar berapa 10%, kan saya akan bangun proyek kalau IRR-nya di atas 10%, misalnya 15%, 20%. Dan I make money, saya bisa cover, saya punya utang, bunganya sama prinsipalnya. Itu hukum ekonomi. Ya kan, nggak bisa, ini negara terlalu banyak ikut campur tangan, sampai akhirnya saya bilang terjadi misallocation of resources, karena tidak menggunakan mekanisme pasar. Nah kalau saya nggak mungkin bilang, wah ini neoliberal apalah segala macam ya, kapitalis lah, enggak, itu hukum ekonomi. Emang Anda bisa jamin dengan koperasi Anda bisa menumbuhkan ekonomi dan tidak terjadi moral hazard? Kan enggak. Ya kan? Nah itulah makanya saya bilang negara terlalu banyak ikut campur tangan. Negara di mana dia harus hadir dia tidak hadir, di mana dia tidak harus hadir dia hadir. Nah inilah negara kita. Maka saya bilang Konoha is a failed state, negara yang gagal, gagal menjadi agen pembangunan, agent of development. Oleh karena itu, untuk mengurangi kegagalan ini, potonglah pajak-pajak supaya sektor swasta yang menggerakkan ekonomi dengan daya beli mereka yang bertambah. Ya kan istilahnya kan begini, kalau uang dari sini dipindahin kemari, ini masyarakat bilang kemari, ini kan kita nggak jelas di sini negara, spellingnya apa gimana. Tapi kalau ini dikurangin, di sini kan bertambah, zero sum game. Nggak kan? Biarkan masyarakat yang mengelola uangnya. Kenapa harus negara yang tidak jelas spendingnya kemana? Ya kan? MBG lah, KMP. Jadi yang Anda sampaikan Coplanomics itu justru ingin menyadarkan bahwa Serakanomics itu lahir karena sistem kita memang sudah kopla.
Ya memang the hostnya gini, kalau kita ngomong sistem kembali lagi tadi ya kan, sistem kita memang udah as such ya kan, sampai terjadi katakanlah begini, pola daripada ekonomi itu pola patron klien, ya, pola rent seeking, ya kan? Seperti patron klien, rent seeking, betul. Ya, dia mau dapat iup untuk tambang, ya harus punya patron. Pejabat mana yang harus deketin? Kan gitu. Pejabat tidak akan ngasih semau-maunya. Anda dekat nggak sama pejabat itu? Nah itulah patronnya, ya kan? Kliennya adalah si pengusaha, kan gitu. Dan si pengusaha ini adalah rent seeker, ya, pemburu rente, ya kan, ya. Dapat loh dia iup, dia bangun seenak, dia gali, dia tambang seenak-enaknya, ya kan. Akhirnya mereka yang dekat dengan patron yang benar. Nah, ini sistem yang berlaku. Ini sistem kolonial, lebih jahat dari kolonial malahan, ya. Makanya saya bilang untuk itu kurangi, ya kan, kurangi pendapatan negara supaya memberikan ruang yang lebih besar kepada sektor swasta, baik sebagai consumer maupun sebagai investor. Supaya mendapat kepercayaan investasi ini, investor asing dari luar, kan kita mengundang, tapi semua itu datang, bahkan Luhut Panjaitan pernah, bahkan Jokowi sendiri pernah ke Amerika tuh cari namanya si Elon Musk, tapi investasinya nggak ke sini gitu loh. Indonesia nggak menarik di mata investor asing. Kita punya kenapa nggak menarik? Tadi ya, rule of law nggak ada. Rule of law. Rule of law, ya kan. Kita lihatlah bagaimana hukum bisa diperdagangkan, ya kan. Yang kedua, birokrasi yang begitu gemuk menghambat, ya, investasi. Selebihnya, changing regulation. Regulasi itu bisa dirubah seenak-enaknya, ya. Jadi kalau saya udah invest satu tempat, saya udah dapat rate-nya sekian. Saya kasih contoh. Tahun 2014 saya membangun tenaga listrik biomass di Kapuas. Pada waktu saya membangun land clearing, feasibility study, semua saya urus sampai saya mendapatkan harga 17,55 sen kalau saya jual ke PLN. Ya. Proyek saya PLTBM, pembangkit listrik tenaga biomass. Bukan dari cangkang sawit tapi dari tandan sawit. Lokasinya di Sekayu. Sekayu itu di mana? Di Kapuas, Kalimantan Tengah. Udah hampir deal sama PLN, tiba-tiba menterinya diganti. Sudirman Said diganti oleh Yonan. Nah, saya yang udah masuk RUU PTL itu dalam pembangunan listrik itu artinya diundang oleh PLN. Ya kan? Anda membangun, saya tidak liar. Ya kan ya? Harus mengikuti rate yang baru yang dirubah oleh Yonan, yaitu 7,59 sen. Saya bilang saya nggak masuk akal lah. Cost of production saya 10 sen, Anda kasih saya 7,59 sen. Awalnya 10. Habisnya awalnya 17,55. 17,55 turun ke 7. Ke 7,59. Nah, ini kan membuat saya rugi. Orang sering lupa apa yang namanya, ingat selalu infrastruktur. Bangun jalanan, pelabuhan, irigasi, bandara itu infrastruktur. Tapi yang lebih penting dari itu adalah suprastruktur. Regulasi, rule of law, premanisme. Ya, orang nggak menarik walaupun jalanan bagus, bandara bagus, pelabuhan bagus, tapi aturannya nggak jelas, siapa yang mau invest. Jadi jangan melibatkan negara. Ada orang bilang Bangladesh tuh kalau nggak salah Pakistan apa yang diambil pelabuhannya. Ya udah jelas kalau ada garansi negara. Dia nggak bisa bayar utang, negara harus lepaskan asetnya. Sempat kemarin juga Pak Mahfud MD bilang, wah ini jangan-jangan Natuna nanti harus bayar. Nggak ada. Ini B2B, negara nggak usah ikut campur. Nggak ada jaminan dari negara kok. Beda sama tawaran Jepang pada waktu itu. Jepang kan maksudnya oke, kamu beli kereta cepat dari saya, tapi saya kasih loan G2G kepada government untuk membangun kereta cepat, ya kan? Nah di sini government harus tanggung jawab, tapi di sini kan dengan Cina ini kan enggak. Ya, jadi artinya kreatif aja, yuk kreatif aja. Coba aja negosiasi, ya kan? Kreditor, kayak gitu sih. Satu kepercayaan yang investasinya itu, orang yang memberi investasi juga harus aman, nyaman, tiap perusahaan juga nyaman, dan itu harus diberikan insentif ya.
Ya, nah itu benar istilahnya insentif sistem harus kita ciptakan. Bukan istilahnya orang masuk kita palakin, enggak. Orang kayak di Cina, kita datang kita bilang kita bawa duit di koper, kita mau beli mau bangun pabrik ini pabrik itu 2 hari selesai itu masalah tanah. Kan kita berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun nggak pernah selesai ya kan untuk pembebasan lahan. Nah ini semuanya siapa yang mau investasi dengan negara kondisinya mempersulit orang yang mau investasi gitu loh Bung ya. Nah itu ada pada tataran regulasi, birokrasi, institusi. Makanya saya bilang tidak gampang merubah Indonesia gitu. You cannot change Indonesia overnight, ya kan? Karena apa? Problemnya itu very huge, sangat pelik sekali. Jadi saya aneh kalau Pak Purbaya bilang nanti ekonomi tumbuh 5,5% tahun depan, ya saya bilang hitungnya sampai 8 sesuai harapan. Untuk dapat 7% aja porsi dari investasi dalam PDB itu 49-50%. Nah sekarang di bawah 30%, bagaimana? Supaya negara melakukan efisiensi dengan uang yang diterima lebih kecil, mereka mau nggak mau harus hidup spendingnya juga lebih kecil, itu kan efisien. Yang kedua, dengan uang yang lebih sedikit didapatkan dari warga negara uangnya daya belinya naik. Mereka bisa konsumsi sendiri, mereka bisa investasi sendiri, negara nggak usah ikut campur terlalu banyak. Itu benar, saya puji. Kalau Purbaya berani menurunkan PPN pelan-pelan sampai ke 5%, wah saya puji, itu langkah yang benar. Lantas corporate tax yang sekarang 21-22% turunkan kalau bisa juga pelan-pelan menjadi 10-11%, ya kan? Supaya nanti ekonomi bullish, pendapatan negara juga balik lagi lebih besar. Bung Ferry kan dari Maluku, kritis terhadap para pengambil keputusan soal ekonomi ini dalam banyak percakapan politik, percakapan di mana-mana di media dan sebagainya. Tapi ada selalu stigma yang seorang yang kritik itu selalu dicari-cari. Bung Ferry ini ada kaitan dengan siapa namanya? Apa namanya? Dengan Purbaya ini kayaknya ada musuhan gitu, iya kan? Karena pernah di pasar modal mungkin. Lalu ada yang bilang itu jangan itu apa namanya bagian dari RMS ya. Dan memang orang RMS itu pintar-pintar gitu kan. Cara berpikirnya tuh sampai hari ini juga Belanda ya, pemerintah Belanda juga terketir juga kalau mereka suruh buat gerakan. Republik Maluku Selatan. Saya pernah berkomunikasi dengan mereka. Di Belanda dulu. Sering gimana sih mereka itu? Oh enggak, kalau itu ya kita gini ya kan. Kalau mau jujur itu memang mereka sah-sah aja merasa dibohongi bukan oleh Republik tapi oleh Belanda. Kan pada waktu terjadi pemberontakan gitu kan Belanda menjanjikan cuma 2 minggu evakuasi ke Belanda, nanti balik lagi ke Maluku. Kan gitu ya. Jadi yang ditagih itu sebetulnya kalau mau jujur yang ditagih itu pemerintah Belanda. Gitu loh ya. Pemerintah Belanda lah yang melepaskan mereka dari Maluku kan gitu ya kan ya. Nah mereka juga sadar nggak mungkin menuntut kepada Indonesia ya kan, karena apa, Maluku ya udah merdeka di tangan Indonesia kan gitu ya kan ya. Dan juga nggak ada gerakan-gerakan separatis di Maluku itu sendiri untuk mendukung RMS kan gitu ya. Nah itu jadi kalau masalah RMS sih saya kira itu antara dua belah pihak, antara warga negara Maluku yang ada di Belanda dengan pemerintahnya. Gitu. Memang banyak orang-orang pintar juga di RMS itu ya. Seperti dulu kan pertama presidennya Somokil itu kan doktor dalam ilmu hukum dari Leiden ya. Lantas presidennya Manusama itu kan insinyur matematika dari ITB ya kan ya. Terus yang terakhir ini dokter siapa Tenewu tuh kalau nggak salah dokter ya. Jadi semuanya memang gini lah, orang Maluku nggak bodoh gitu ya, tapi punya otak juga lah gitu kan ya. Asal memang dapat kesempatan. Nah tokoh Maluku yang lain yang berkibar zaman Soekarno itu ya Laimena, ya kan itu kan dokter Laimena kan itu juga manusia langka ya. Kalau dibilang ya sama sekali all out mengabdi pada negara gitu kan, sampai jas aja nggak punya katanya gitu loh ya kan ya ceritanya ya. Padahal dia seorang dokter gitu lah. Kebetulan cucunya dokter Laimena itu kawan saya. Nah selebihnya kita lihat ada Liwatimena, ada Siwa Besi, ya kan banyak sih orang-orang Maluku, cuman memang
Sekarang ini di kabinet di era reformasi hampir nggak ada Nggak nama ada. Maluku ya. Menteri Keuangan sekarang ini pernah berinteraksi. Ya, kita kan dulu sama-sama ada Nareksa ya, ya Betul. kan tahun 2000. Saya dari 2000 sampai 2024. Teman dong. Oke. Ya berteman baik ya dalam satu rumah ya. Kemudian 2004 saya ke BII ya, saya Purbaya masih dan Nareksa kita berpisah, tapi ya kita tahu sama tahu, kita kan pernah berteman ya. Jadi kalau saya mengkritik beliau itu bukan karena teman nggak bisa dikritik, enggak gitu loh. Teman pun harus dikritik kalau dia salah gitu. Pemimpin yang baik itu dia harus cari teman yang mau mengkritik Dikritik, supaya dia bisa terjaga. Iya, itulah poinnya. Nggak ada urusan pribadi juga sama dia gitu lah. Tapi bagaimana Bung Ferry menjaga idealisme ini? Jangan nilai saya dari kacamata yang bias, karena gini, banyak sekali netizen yang menyerang saya ya, karena saya dianggapnya menyerang Purbaya gitu ya. Dia nggak memperhatikan logika saya, ya kan? Dia nggak memperhatikan kalau saya bilang salah, kenapa salah, kalau saya bilang benar, enggak. Tapi orang kalau sudah mengidolakan seseorang, ada seseorang yang nyerempet sedikit, nah orang yang nyerempet ini akan dibantai gitu loh ya. Makanya Purbaya menggunakan buzzer juga, buat saya nggak penting ya kan. Yang penting beginilah ya kan, kalau mau debat sama saya silakan ya kan, bukan debat dalam arti negatif ya, artinya gini, mari kita saling bertukar pikiran untuk mencari solusi yang benar ya dalam masalah ekonomi kita. Ya kan ya, buat saya sih terbuka aja. Kalau misalnya saya dipanggil, yuk kita coba diskusi yuk, ya kan. Saya kemarin ada satu menteri yang ngajak saya makan siang, saya nggak usah sebut orangnya. Ya dia kewalahan dengan tugasnya, saya bilang ya oke lah ya kan, menurut saya sih harus begini, ini menteri ya kan, saya nggak usah sebut. Pengeluaran negara harus jelas manfaatnya. Ya kan, negara itu kan, Belanda itu kan terkenal negara yang istilahnya itu jaminan sosialnya luar biasa ya Bung ya. Istilahnya dalam bahasa Belanda tuh van de Wieg tot het graf ben je verzorgd door de staat. Dari ayunan sampai kuburan Anda dijamin oleh negara. Dari mana uangnya? Dari pajak. Ya kan, yang paling atas tuh kena pajak kemplang besar sekali untuk menetes ke bawah. Dan yang di atas dikemplang pun sebesar-besarnya mereka nggak komplain karena memang ada rasanya. Membangun public goods ya kan, ya membangun, katakan itu setahu saya itu perusahaan kereta api Nederlandse Spoorwegen ya, PT-nya ya, punya negara BUMN. Itu proyek rugi, itu proyek subsidi itu. Tapi pelayanan publiknya tinggi, rakyat merasakan. Iya, merasakan. Jadi orang yang dikemplang sama pajak pun nggak komplain. Betul. So kayak saya bilang ya kan. Nah, untuk mencapai sistem itu, sistem administrasinya harus canggih. Bung tahu, the best administration in the world itu Belanda. Belanda ya, betul. Jadi ada teman saya, nah ini terkait dengan Leimena. Anaknya Ibu Leimena, Ibu Katrin, itu menikah dengan seorang dokter. Seorang dokter ini lulusan Leiden. Ya kan, tahun 36 dia studi di Leiden. Nah di Belanda itu Bung, kalau bikin SIM namanya Rijbewijs, ya, itu for leven, seumur hidup, kecuali Anda melakukan pelanggaran, bisa dicabut. Nah beliau tentu, ini menantunya Bapak Leimena, setelah selesai studi pulang kan ke Indonesia. Tahun 80 dia balik lagi ke Belanda, dia bilang, ik ben mijn rijbewijs kwijtgeraakt. Gue kehilangan rijbewijs gue. Cuma ditanya begini sama gemeente sana, wali kota, nama siapa, dulu bikinnya di mana, alamat di mana, dia cek semua, seret, setengah jam jadi. Wes baru, semua ada datanya. Nah ini nggak ada yang bisa ngalahin sistem. Iya. Apa konsep yang bisa ditawarkan menurut Bung? Ini jangan banyak, Republik biar waras itu. Jangan banyak-banyak macam lah. Kita harus berangkat dari Economics 101 ya, dasar-dasar ekonomi. Negara cuma bisa berkembang, rakyat cuma bisa merasakan pembangunan kalau ada investasi. Tanpa investasi ekonomi nggak jalan, ya kan? Jadi tugas negara sekarang adalah bagaimana menciptakan iklim investasi yang baik, sehingga investor berbondong-bondong datang ke Indonesia.
Mereka investasi di Indonesia menciptakan lapangan kerja. Rakyat mendapat kerja, mereka mendapat income. Mereka mendapat income bisa bayar uang anak-anak sekolah. Ya kan? Kan itu semuanya sekuensnya, ya kan? Jangan bermimpi macam-macam, mau hilirisasi, mau industrialisasi, mau digitalisasi. Ini semua terlalu banyak yang tidak affordable. Cukup ciptakan iklim yang baik untuk investasi. Karena ujung tombaknya di suatu negara ekonominya adalah investasi. Ngapain mau bikin hilirisasi, digitalisasi, ya industrialisasi? No, you can't do that. You cannot afford it. Saya bilang jangan bikin yang susah-susah. Yang kedua, ya kan? Debirokratisasi. Birokrasi kita udah terlalu gila. Lakukan artinya rampingkan birokrasi. Ya kan? Yang ketiga, bos, output terbesar adalah BUMN. BUMN ini 30% lebih loh sumbangannya terhadap ekonomi kita. Benahin BUMN dengan baik. Jangan cuma omong doang. Ya, kan Rosan bilang kita harus rampingkan 800 BUMN kita beresin. Ya kan? Sekarang ada 1000 lebih BUMN dengan anak cucunya. Ya, lakukan privatisasi kalau perlu. Ya kan? Divestasi. Saya kasih contoh, saya ditawarkan 2009 untuk mengurus 2 perusahaan yang masuk ke PPA, yaitu Kertas Kraft Aceh, Iglas, dan Balai Pustaka. Saya tolak sama presiden PPA. Saya bilang, Boyke, lu gila lu, ini udah nggak mungkin dibenahin di company, mendingan dibuang aja. Tapi karena memang tidak mau dibuang, akhirnya tetap disusui, ya kan? Akhirnya tetap aja bleeding, dan setelah 10 tahun, 12 tahun ditutup. Setelah makan uang begitu banyak. Gitu. Jadi harus berani melakukan satu radical move, ya kan? Seperti tadi saya bilang, nggak ada yang bisa quick win, yaitu potong pajak. Yang kedua, ciptakan iklim investasi yang baik. Karena modal daripada satu ekonomi adalah investasi. Yang ketiga, lakukan pembenahan BUMN yang benar. Karena outputnya besar. Jangan sampai duit negara PMN terus, ya kan ya? Ya, yang keempat, kembali lagi, debirokratisasi. Itu aja fokus, nggak usah ngomongin industrialisasi, hilirisasi, digitalisasi, renewable. Come on, man. Anda bermimpi. Ingat, pada waktu Anda melakukan satu proyek, Anda harus ingat kendalanya. Ya kan? Kayak kita mau pergi misalnya, wah saya pengen jalan-jalan keliling dunia, lu punya duitnya. Kan gitu. Itu kan kendala. Budget constraint. Sama begitu juga negara. Mau bikin hilirisasi, lu punya duit enggak? Kan gitu. Oke, thank you. Luar biasa. Thank you very much. Gitu. Ini closing yang bagus sekali. Prof. Ferry, terima kasih banyak sudah bicara di Leader Channel. Sobat, malam ini Anda bukan sekedar mengajarkan, Prof. Ferry bukan sekedar mengajarkan ekonomi, tapi mengingatkan kita bahwa ilmu tanpa nurani hanyalah kalkulator. Dari timur kita belajar bahwa kebenaran tidak perlu izin untuk bicara. Koplanomics atau serakanomics, dua-duanya bisa runtuh kalau rakyat berhenti berpikir. Dari Menara Kartika Chandra Jakarta, saya Freddy dulu. Sampai jumpa di episode berikut. Merdeka.